الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai bab awamil yang masuk pada mubtada' dan khabar. Yang mana bab ini dikenal juga dengan bab an-nawasikh, itu penghapus-penghapus. Maksudnya adalah penghapus hukum mubtada' khabar menjadi hukum yang lain. Yujaddid al-hukm al-awwal bil hukm ats-tsani, memperbaharui hukum yang pertama dengan hukum yang kedua. Kemarin sudah kita sebutkan mengenai 3 amil yang masing-masing amil tersebut amalannya berbeda-beda, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, sama dhanantu wa akhwatuha. Itu amalannya beda-beda. Kalau kana wa akhwatuha, amalannya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kana Zaidun qa'iman, contohnya. Kalau inna wa akhwatuha, amalannya adalah sebaliknya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Inna Zaidan qa'imun, contohnya. Kalau dhanantu wa akhwatuha, dia menasabkan dua-duanya, menasabkan mubtada' dan khabar ala annahuma maf'ulani laha, kan gitu. Menasabkan dua-duanya sebagai maf'ul untuk dhanantu. Yang pertama dikatakan maf'ul awal, yang kedua dikatakan maf'ul tsani. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala al-mu'allif wa sabahullah kana wa akhwatuha. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, kana wa akhwatuha. Faslun, pasal yang baru. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul mubtada'a tashbihan bil fa'il wa yusamma ismaha wa tansibul khabara tashbihan bil maf'ul wa yusamma khabarha. Tidak perlu bingung, tidak perlu pusing di sini karena dulu dalam judulnya enggak ada. Di sini kalau antum perhatikan, kana itu amalannya merafa'kan mubtada' yang serupa dengan fa'il. Nanti kami sebutkan contohnya biar ada gambarannya. Dinamakan isimnya dan dia menasabkan khabar, yang khabar itu diserupakan dengan maf'ul, dinamakan khabarnya. Ini kan kalau orang belum paham kan apa maksudnya ini? Isim kana kok serupa dengan fa'il, khabar kana kok serupa dengan maf'ul. Karena susunannya seakan-akan seperti ini, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Kana Zaidun qa'iman. Ini seakan-akan susunannya seperti apa? Daraba Muhammadun Zaidan. Ayo, ketemulah sekarang iskalnya terjawab di sini. Maksudnya bagaimana? Karena itu merafa'kan isim yang isim serupa dengan fa'il. Paham ya? Kemudian menasabkan apa? Khabar, ya khabar serupa dengan maf'ul. Paham belum? Seakan-akan kana Zaidun qa'iman, seakan-akan bentuknya sama kan? Daraba Muhammadun Zaidan, sama enggak bentuknya? Sama. Ini untuk memahami lafaz ini biar enggak bingung maksudnya apa lafaz ini maksudnya. Maksudnya sebagaimana sebutkan tadi, kata beliau dia merafa'kan mubtada' serupa dengan fa'il. Zaidun mubtada' bukan ini awalnya? Awalnya mubtada' awalnya kan? Nah, serupa dengan fa'il. Daraba Muhammadun. Paham? Kemudian apa? Menasabkan khabar serupa dengan maf'ul. Ini khabarnya mansub nih, serupa dengan maf'ul. Zaidan. Mafhum insyaallah? Jadi seakan-akan kana Zaidun qa'iman mirip bentuknya seperti daraba Muhammadun Zaidan. Mafhum? Paham? Naam. Udah paham, kita lanjutkan karena mungkin orang bingung apa maksudnya itu kok serupa dengan fa'il, apa maksudnya serupa maf'ul? Maksudnya serupa dengan susunan fi'il fa'il maf'ul bih itu. Fi'il fa'il maf'ul bih seperti ini. Mafhum? Naam. Qala al-mu'allifu asbahullah, berikutnya kata beliau, wa hadhil af'alu ala salati aqsam. Fi'il-fi'il ini terbagi menjadi 3. Ditinjau dari amalannya terbagi menjadi 3. Ada yang beramal tanpa syarat. Perhatian baik-baik. Ada yang beramal dengan syarat. Paham ya? Jadi ada 2 ya, yang ta'mal bi ghair syartin sama
ta'mal na'am bi syartin. Ada yang beramal dengan syarat, ada yang beramal tanpa syarat. Kita lihat. Naam, ahaduha, salah satu di antara tiga pembagian tersebut, ma ya'malu hadzal amala min ghair syartin. Yaitu yang beramal seperti amalan kana ini tapi tanpa syarat. Apa saja yaitu? Wa huwa kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Sampai situ. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Sampai situ beramal tanpa syarat. Ada 8 fi'il. Paham? Jadi yang beramal tanpa syarat ada berapa? 8 fi'il. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Tanpa syarat, langsung beramal langsung. Nah, beramal seperti kana persis. Nahwu contohnya kata beliau. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Langsung beramal. Wawunya wawu istinafiyah kalau dilihat sebelumnya. Kana fi'lun madin naqis. Kita katakan naqis kenapa? Karena untuk mengeluarkan kana yang tam. Nanti kami akan sebutkan kana ada 3. Ada kana zaidah, kana tamah, sama kana apa? Naqisah. Nah, kana yang kita bahas sekarang kana yang naqisah, yang butuh isim dan butuh khabar. Kalau kana tamah enggak butuh isim, enggak butuh khabar, butuhnya fa'il. Kalau kana zaidah enggak butuh apa-apa, wujuduha ka'adamiha. Berarti ada berapa kana? 3. Zaidah, naqisah, tamah. Yang kita bahas kana apa? Naqisah. Oleh karena itu antum i'rabnya kana fi'lun madin naqis. Paham ya? Kana fi'lun madin naqis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mabniyyun 'ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Paham belum caranya? Kana fi'lun madin naqis mabniyyun 'ala fathi la mahalla lahu minal i'rab tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Lafdzul jalalah Allah ism kana marfu'un bihi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Ghafura, ghafura itu khabar kana mansub wa 'alamatu nasbihi al-fathah dhahir al-akhirih. Rahima khabar tsani, khabar kedua. Paham ya? Jadi ghafura khabar pertama, rahimah khabar kedua. Mahum? Syahidnya bahwa kana Allahu ghafurar rahima. Itu lafzul jalalah Allah marfu' sebagai isim kana, ghafura mansub sebagai khabar kana. Berikutnya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ini seandainya bukan ayat. Nah, kalau untuk memahaminya aslinya fa asbahtum ikhwanan bi ni'matihi. Fa asbahtum ikhwanan bi ni'matihi. Maka menjadilah kalian itu bersaudara dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, berarti mana sekarang isimnya? Isimnya di situ jangan bingung. Sebagaimana fa'il itu ada yang dhamir, isim ini nanti juga ada yang dhamir. Paham ya? Jadi isim kana itu tidak selamanya dhahir, ada yang dhamir juga. Sebagaimana fa'il juga ada yang dhamir. Kita lihat. Fa asbahtum, dari i'rabnya bagaimana? Asbahtum i'rabnya sama dengan darabtum. Mirip. Asbahtum darabtum. Caranya di i'rab dulu. Daraban itu. Ini juga asbah fi'lun madin mabniyun atau fi'lun madin naqis mabniyun 'ala sukun liittisalihi bid-dhamir raf'in mutaharrikin wa ta dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhamm fi mahalli raf'in isim asbaha. Udah gitu aja. Mudah enggak? Mudah enggak? Mudah. Paham ya? Wal mim 'alamatul jama'. Udah selesai. Naam. Bi ni'matihi ba harfu jar mabni al kasri la mahalla min i'rab ni'mati ismun majrurun bi al ba bil ba wa alamatu jarhi kasratun dhahiratan akhir wa huwa mudhaf al ha dhamirun muttasilun mabni al kasri fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ikhwana sebagai khabar asbaha. Selesai. Paham belum? Nah, barakallahu fiik. Mafhum insyaallah? Mafhum? Antum? Ayo. Berikutnya, laisu sawaan. Ini juga enggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Hampir mirip dengan darabu zaidan. Darabu zaidan. Maksudnya hampir mirip, bagaimana i'rabnya hampir mirip. Laisu kita katakan fi'lun madin naqis mabniun 'ala dhamm litisalihi bi wawil jamaah. Ya enggak? Wal wawu dhamirun muttasilun mabni as-sukun fi mahalli raf'in ism laisa. Wal alif al fariqah sawaan khabar laisa. Itu aja. Sawaan khabar laisa mansubun
bil fi'li wa 'alamat tasmihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih. Berikutnya, dhalla wajhuhu muswadda. Ini sama juga. Nah, dhalla. Cuman kalau dhalla seringnya nanti akan kita lewati. Kalau dhalla itu biasanya untuk sesuatu yang terjadi siang hari. Kalau bata malam hari. Kan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi bata yabitu orang bermalam. Yang namanya bermalam itu malam atau siang? Malam. Bata yabitu itu artinya tidur juga tapi malam hari. Tapi kalau namanya namu, raqada yarqudu, tidur sifatnya umum, mau malam, siang, sore, namanya namu, raqada yarqudu. Tapi kalau bata yabitu itu tidur tapi di malam hari, bermalam. Apa maksudnya ya? Kalau dhalla ini seringnya untuk siang hari, namun artinya soro terkadang. Jadi dhalla wajhuhu muswadda, sara wajhuhu muswadda. Tiba-tiba wajahnya menjadi hitam. Nah, kenapa menjadi hitam? Marah karena lahirnya anak perempuan. Orang jahiliyah dulu seperti itu. Mereka enggak pengen kalau lahir anak perempuan. Sehingga na barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim." Apabila mereka dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan, langsung berubah wajahnya menjadi hitam. Dalam keadaan apa? Dia marah. Itu orang jahiliyah seperti itu. Padahal apa? Laki-laki perempuan sama saja dalam artian sama-sama rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini perhatikan, dhalla fi'lun madin naqis mabniun 'ala fathi la mana i'rab. Wajhu ism dhalla marfu'un bil fi'li wa lam turbi dhammatun dhahiratun akhiri wa mudhaffal ha dhamirun muttasilun mabniun dhamm fi mahall jarrin mudhafun ilaih muswaddan sebagai khabar dhalla mansubun bihi wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhiri. I'rabnya semuanya ada di bawahnya, tinggal dilihat sendiri atau dihafalkan. Mafhum salah ya? Nah, masani yang kedua, ingat-ingat, yang pertama yang beramal tanpa syarat ada 8. Dihafal nanti ya, ada 8 beramal tanpa syarat. Yang kedua, wasani, yang kedua, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw nahyun aw du'aun. Perhatikan baik-baik ini. Yang kedua, yang beramal amalan seperti kana ini, tapi na barakallahu fikum disyaratkan apa? Mendahului padanya penafian. Jadi harus didahului penafian. Atau nahyun atau larangan. Au du'aun atau semacam doa. Nah, syaratnya itu. Ewa. Wa huwa arba'atun, yaitu ada 4. Zala, fati'a, bariha, infakka. Kenapa kok disyaratkan harus dinafi barakallahu fikum? Karena 4 ini aslinya maknanya nafi aslinya. Sehingga agar menjadi isbat ya makan dinafi lagi. Nafyun nafyi apa? Isbat. Nafyun nafyi isbatun, meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu maknanya penetapan. Paham belum? Meniadakan sesuatu yang ditiadakan maknanya apa? Penetapan. Misalkan antum bawahan, antum tidak makan berarti antum sekarang, misalkan antum sekarang tidak makan berarti apa? Tidak makan. Iya berarti? Tidak makan. Tidak makannya dihilangkan. Berarti apa? Makan. Nafyun nafyi isbat. Meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu kan tidak makan sudah ditiadakan pakai tidak kan? Ditiadakan pakai tidak lagi. Jadi tidak makan berarti makan. Ini maknanya senantiasa terus menerus. Walaupun nanti jumpai lam tazal. La tazal. Ada nahi, enggak jadi permasalahan, tetap artinya senantiasa. Jangan diartikan tidak, enggak boleh. Paham ya? Jadi zala yazalu, fati'a yafta'u, na'am bariha yabrahu, infaka yanfaku. Itu semuanya nanti syaratnya ada na'am dilawan nafi atau nahi. Jadi misalkan ya akhi la tazal qa'iman. Ya akhi la tazal qa'iman. Artinya apa? Bukan jangan, wahai saudaraku, senantiasalah kamu berdiri. Ada lam padahal. Kenapa? Karena nafyun nafyi apa? Isbat. Sekarang ini 4-4-nya ini sudah maknanya nafi gitu loh. Terus dikasih nafi lagi berarti maknanya apa? Isbat. Ngartikannya senantiasa terus menerus. Jangan bingung ya. Naam. Nahwu wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka senantiasa terus menerus berselisih. Jangan ngartikan dan mereka tidaklah keliru berarti. Enggak paham berarti kalau ngartikan masalah tidak. Paham ya? Nah, kenapa enggak paham? Karena sudah dijelaskan bahwasanya zala yazalu itu maknanya itu sebelum dinafikan sudah nafi gitu loh. Ditambah nafi lagi berarti nafyun nafi apa?
Isbat itu kaidahnya nafyun nafyi isbatun. Nafyun nafyi isbatun, meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu adalah penetapan. Nah, mafhum soalnya ya? Tidak duduk berarti apa? Duduk. Seperti itu. Berarti ngartikannya senantiasa. Ini kalau antum artikan wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka tidaklah keliru. Tapi bagaimana? Dan mereka senantiasa terus-menerus masih berselisih. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. I'rabnya bagaimana? I'rabnya mudah. Wawunya ala hasabi ma qablah gitu aja ya. Nah, kemudian barakallahu fiikum lanya la nafiyah. Harfun mabniyun ala sukun la mahala min i'rab. Yazaluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'an nasb jazim wa 'alam rafihi apa? Wa 'alam rafihi yazaluna fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrud 'an nasb jazim wa 'alam rafihi mana namanya? La yazaluna fi'lun mudhari'un naqis marfu'un litajarrud 'an nasb jazim wa 'alam rafihi. Dalam ayat itu loh. Wa 'alam rafihi la yazaluna Subutun nun. Ingat-ingat dia termasuk amsilatul khamsah atau bukan? Naam. Al-amsilatul khamsah cuma 5 saja. Maksudnya apa? Contoh-contoh yang 5 itu cuma 5 itu Pak. Cuman itu ungkapan nah barakallahu fikum yang mengatakan af'alul khamsah cuma 5 itu saja enggak benar ya. Cuman maksudnya itu 5 itu sebagai timbangannya. Jadi ungkapan yang tepat adalah al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Ingat-ingat. Ya ta ta. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Coba yadhabu dibikin. Yadhabu antum bikin seperti af'al khamsah tadi. Yadhabu, tadhabu. Mana? Oh. Anak kasih timbangan sekali lagi, dengarkan baik-baik ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. 5 ini dikenal dengan contoh-contoh yang 5. Ini timbangannya. Semua fi'il kalau bersambung wawul jamaah, alif tasniyah atau ya mu'annats mukhatabah dikatakan af'al khamsah walaupun bukan lafadznya yaf'alani. Cuman 5 ini timbangannya. Paham ya? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Ya ta, yadhabu. Yadhabani, tadhabani. Yadhabuna, tadhabina. Naam. Yaqra'u. Yaqra'ani, taqra'una, taqra'ina. Naam. Yajlisu. Yajlisaini. Zawlam. Belum. Yajlisu. Yajlisani, tajlisan, yajlisuna, tajlisuna. Nah, 5 ini kan timbangan 5 ini ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Yang lainnya tinggal dikiaskan, selesai urusan. Dibikin kursi serama enggak masalah. Paham ya? Nah, itu namanya apa? Al-amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang 5. Definisinya apa? Kullu fi'lin mudhari'in ittasala bihi dhamiru tasniyatin au dhamiru jam'in au dhamirul muannasah al-mukhatabah. Setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengan waw jamaah atau alif tasniyah atau ya al-mu'annas al-mukhatabah dinamakan dengan al-amsilatul khamsah, yang dikenal dengan af'alul khamsah. Cuman ungkapan yang tepat itu al-amsilatul khamsah, bukan af'alul khamsah. Karena fi'il bukan 5 itu tok. Paham ya? Berbeda dengan asmaul khamsah atau asma sittah itu benar karena isimnya cuman itu aja. Paham ya? Enggak bisa bikin sendiri. Tapi kalau ini bisa enggak kita bikin sendiri? Bisa. Semua fi'il atau bikin dengan seperti ini bisa. Tapi kalau isim asmaul khamsah misalkan, bisa kan bikin sendiri selain itu? Enggak bisa. Oleh karena itu penamaan yang tepat untuk masalah fi'il ini al-amsilatul khamsah. Contoh-contoh yang 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Naam. Kita lihat sini. Untuk memahami ini ya, yazaluna fi'lun mudhari'un naqis marfu'un litajarrud 'anil nasb al-jazim wa 'alamat rafihi thubutun nun wal waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in sebagai isim zala. Mukhtalifin khabar zala.
mansubun bil fi'li wa alamatu nasbihi Al-ya al-ya niyabatan anil fathah. anil fathati la'annahu Jam'u mudzakkar salim. jam'u mudzakkar salim nun iwadun tanwin fi mufradihi. Paham salah caranya ya? Berikutnya, wa nahwu lan nabraha 'alaihi 'akifin. Ngartikannya bukan tidak ya. Nah, barakallahu fikum, walaupun ada lan ngartikan dengan tidak, jangan terpengaruh dengan itunya. Tapi terpengaruhlah dengan fiilnya apa gitu loh. Fiilnya itu apa terus diapakan? Fiilnya itu kan sudah nafi tadi. Walaupun sorof-sorofannya masuk semuanya, bariha yabrahu masuk. Infaka yang faku juga masuk, nanti beramal juga. Fatiha yaftau masuk juga. Zala yazalu masuk juga. Intinya fiil-fiil itu maknanya apa? Nafi. Nah, ketika dinafi lagi jadi apa? Isbat. Berarti lan nabraha 'alaihi 'akifin atau mengatakan jangan tidaklah. Paham ya? Tapi apa? Kami akan senantiasa terus-menerus mengelilingi mengibadahi ijl tersebut. Apa ijl itu? Patung anak sapi ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi lan nabraha artinya kami senantiasa terus-menerus. Bukan tidak ya. Nah, karena sudah kita jelaskan ya. Berarti kalau isbat itu kan senantiasa terus-menerus. Mahfuz salah? I'rabnya lan harfun nafyin wa nasbin wastiqbalin mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Nabraha fi'lun mudhari'un mansubun bil lan wa 'alamatun nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wa fa'iluhu Nahnu. wa fa'iluhu wa fa'iluhu Dhamirun mustatirun. wa fa'iluhu Medak. nah terus Isim. isim. Paham ya? Jangan cari fa'ilnya. Nah, berulang antum cari fa'ilnya ketemu. Wasmuhu dhamirun mustatirun fihi. Dhamirun mustatirun fihi. Jawazan. Jawazan takdiruhu Nahnu. ada? Medak. Jawazan takdiruhu nahwu ada? Berarti apa? Wujub. Wujuban, jangan lupa. Wujuban ana nahnu anta anta. Jawazan huwa hiya udah. Naam. Alaihi jar majrur akifin khabar nabrah. Naam, mansubun bihi wa alamatun nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathati la'annahu jam'u mudzakkar salim wa nun 'iwadun an tanwin fi mufradihi. Mahfuz salah ya? Mahfum? Paham salahnya ya? Nah, ini yang beramal dengan syarat didahului apa? Manafiyah atau nafiyah atau nahiyah atau doa. Nah, itu tadi masih yang nafiyah ya. Ya wa na'am barakallahu fikum. Sekarang berikutnya. Wa qaul syair, dan ucapan penyair, sahi syammir wa la tazal dzakiral mauti fanisyanuhu dalalun mubinu. Artinya apa? Sahi itu artinya aslinya lafadznya ya sahibi. Wahai temanku. Cuma ada yang dibuang itu. Paham ya? Ada yang dibuang itu. Ya sahibi. Nah, ada yang dibuang, ada yang namanya tarkhim. Namanya tarkhim itu pembuangan nanti. Nah, antum misalkan punya saudari perempuan namanya Aisyah, manggilnya ya Aisyu gitu. Atau ya Aish, paham ya? Ya Aisyu atau ya Aisyah, tapi tanpa tak ya. Nah, itu namanya tarkhim nanti. Antum namanya Ja'far, ya Ja'fu. Ya Ja'far, tarkhim namanya. Ini ya sahi, artinya ya sahibi. Cuman ini sahi ini masih lughah, namanya lughah man yang tadir. Namanya. Nanti dalam kotor nabi ada lughah bahasa namanya bahasa man yang tadir sama bahasa man la yang tadir. Bahasa orang yang nunggu dan bahasa orang yang tidak nunggu. Istilahnya seperti itu istilahnya. Nanti aja ya. Yang jelas sahih ini adalah aslinya ya sahibi, wahai temanku, syammir. Ngam. Syammir maksudnya ingatlah, segeralah. Wala tazal dzakiral mauti. Artinya apa wala tazal dzakiral mauti? Senantiasalah engkau mengingat kematian. Bukan jangan ya, ingat-ingat ya, walaupun ada lanahi biarkan, enggak usah ngurus itu. Lanahi di situ biarkan, enggak usah diartikan. Paham ya? Lah terus bagaimana artikannya? Tazalnya itu diartikan senantiasalah engkau mengingat kematian. Fanisyanuhu dikarenakan melupakan kematian dalalun mubinu, kesesatan yang nyata. Nah, artinya ya sahibi ya. Sahi syammir wala tazal dzakiral maut fanisyanuhu dalalun mubinu. Paham belum? Syahidnya mana sini syahidnya? La tazal dzakira. La tazal dzakiral mauti.
Berarti mana isimnya tazal? Isimnya mana? Akhizbillah. Mana isim tazal? Ya sahibi, syammir, wala tazal. La tadrib, la taqra, la tandur, la tajlis. Mana isimnya tazal? Sudah tak kasih kiasan loh biar ada gambaran loh. Terus? Fihi wujuban takdiru anta. Naam. Tapi ya, jadi antum kalau ingat seperti ini, ingatlah antum la tadhab, la tajlis, la taqra. Mirip. Cuman kalau itu kan fa'il. Kalau ini isim. Naam. Karena yang wujuban anta, idhab anta, ya kan? Kemudian apa? Nam anta tadhabu masuk juga, la tadhab juga masuk di situ karena anta, kan itu. Ana nahnu dah. Dzakira sebagai dzakira khabar la wa mudhaf al-mauti mudhafun ilaih. Mafhum salah ya? Mafhum salah. Ini yang apa berarti yang nahi. Kalau sebelumnya contoh yang nafi, diloi nafi, kalau ini diloi nahi, la tazal. Paham salah ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Jadi kalau antum nyuruh orang misalkan senantiasalah kamu bersungguh-sungguh. Berarti bagaimana syaratnya? La yazalu. Nyuruh orang, ya akhi, senantiasalah kamu bersungguh-sungguh. La tazal. Apa? La tazal mujtahidan. La tazal mujtahidan. Jadilah apa? Senantiasalah engkau menjadi orang yang sungguh-sungguhan itu. Nah, senantiasalah engkau berdiri. La taqumu. Senantiasalah engkau berdiri. La tazal. La tazal qa'iman. Allah Ustaz. La tazalnya ini cuma untuk praktekkan bahasa la tazal itu artinya bukan jangan itu loh ya. Ingat-ingat ya. La tazal itu walaupun double kayak gitu artinya senantiasa itu aja. Paham ya? Nah, la tazal taqra berarti senantiasa kamu baca itu. Selesai. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa qawlihi, nah ini serang doa, ini yang doa. Ala yaslami ya daramanya 'alal bila wala zalal munhallan bi jur'aika. Nah, apa bi zar'aikil qatru? Syahidnya di sini wala zala. Artinya aslinya wala zalal qatru munhallan bi jar'aiki. Aslinya gitu. Wala zalal qatru, ya qatru berarti isim zala muakhar. Lah khabarnya mana munhallan? Di sini ada doa. Dia nomor 2 itu maknanya apa? Nomor 2 itu maknanya syair, penyair yad'u lidari mannya bisalamah. Ngam. Berdoa kepada sebuah tempat yang tandus dengan keselamatan. Bistimraril matar, dengan apa? Dengan terus-menerusnya agar turun hujan hatta tasira nan khusbatan radbatan, agar tanah tersebut menjadi apa? Subur dan juga basah. Doa itu berarti. Doakan. Naam, wala zala al-qatru, semoga senantiasalah hujan itu munhallan menyirami atau na'am barakallahu fikum ya membasahi na'am bijur'aiki, maksudnya dengan apa? Dengan tanah yang tandusmu. Apa maksudnya ya? Ini ada doa di situ. Nah, walaupun aslinya lanya la nafiyah. Insyaallah yang akhir ketutup wasalis yang ketiga ma ya'malu hadzal amala bi syarti an tataqaddamahu ma al-masdariyah adz-dzarfiyah. Ini mudah sekali, cuman perlu perenungan. Yang ketiga ini cuma satu saja. Ingat-ingat ya, yang pertama beramal tanpa syarat ada 8. Yang kedua beramal dengan syarat didahului oleh penafian atau nahi ada 4. Yang ketiga beramal dengan syarat didahului oleh masdariyah dzarfiyah satu pak, itu dama. Perhatikan ini. Ma-nya namanya masdariyah dzarfiyah. Ma dama. Ma ini namanya ma masdariyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Paham ya? Ma masdariyah dzarfiyah. Kenapa diubah setelah menjadi masdar? Dawam. Dawam. Paham ya? Nah, kemudian dzarfiyah apa maknanya? Mudah, ada mudah situ. Berarti makna dzarfiyah mudah. Jadi nanti takdirnya itu nah barakallahu fikum ada lafaz mudah sini. Paham ya? Nah, jadi nanti takdirnya seperti ini. Madama ditakdirkan nama dzaraf secara plus
masdarnya muddah ini dzaraf ya. Paham ya? Masdarnya dama yadumu dawaman. Muddah tadawam. Ya baik-baik ya. Kenapa dzarfiyah? Karena mengandung makna dzaraf itu mudah. Mudah kan artinya selama. Waktu bukan selama itu. Waktu. Masdarinya karena diletakkan masdar dawam. Nah, dama ini akan beramal kalau dari itu tadi. Kalau dama tak nggak bisa. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa huwa dama nahmu madumtu hayyan, selama aku masih hidup. Artinya gitu. Selama aku masih hidup. Artinya gitu kan? Nah, ma-nya apa? Ma masdar dzarfiyah. Terus bagaimana takwilnya? Wah, takwilnya sudah kita lewati. Cara menakwil masdar pertama kali harus tahu apa? Masdar. Masdar itu apa sih masdar? Apa? Bener, cuman masdar itu apa pengertiannya? Apa itu masdar? Antum tahu nggak masdarnya daraba yadribu? Apa? Berarti apa itu masdar definisinya? Kan harus tahu definisi masdar. Ingat ya, Abdul Fattah? Sunan ketiga dari masdar itu adalah kata sunan yang ketiga dari Kata seorang yang ketiga. sunan kata yang ketiga dari tasrif usul. Nah, itu yang nggak masalah, nanti yang pengertian yang bagus saja ya. Jadi masdar itu adalah apa? Al-ismu al-mansub waqa'a salisan fi tasrifil fi'il. Anda pernah disebutkan gitu kan? Itu yang dihafal. Al-ismu al-mansub waqa'a salisan fi tasrifil fi'il. Isim mansub yang jatuh ketiga dalam sorofan fi'il. Itu masdar. Jadi orang mau nakwil pertama kali tahu apa masdar. Apa itu masdar? Masdar itu adalah sorofan fi'il yang ketiga, atau barakallahu fikum, isim mansub yang jatuh ketiga dalam sorofan fi'il. Daraba yadribu darban. Al-ismu al-mansub alladhi waqa'a thalithan fi tasrifil fi'il. Apa ulangi? Al-ism al-mansub alladhi waqa'a thalithan fi tasrifil fi'il. Nah, itu masdar. Jadi dama 1, yadumu 2, dawaman 3. Nah, itu dawam itulah masdarnya. Setelah tahu masdarnya, antum akan bisa nyari madumtu. Tapi kan ma-nya dzarfiyah, berarti mudah. Mudah ditambah dawam. Madumtu taknya tak apa? Tak mutakalim itu kan? Berarti tak mutakalim cocoknya dengan ya atau kaf? Berarti mudah tadawami hayyan. Selesai urusan. Allah Ustaz, mudah kan? Mudah sekali aslinya, cuman perlu perenungan aslinya. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain biar antum enggak bingung, tak kasih. Madama Zaidun qa'iman. Madama Zaidun qa'iman. Apa takwilnya? Baik. Assalamualaikum. Naam. Ya. Baik. Apa? Madama Zaidun qa'iman, takwilnya apa? Takdirnya? Madama Zaidun qa'iman. Muddata. Apa? Dawama Zaidin. Muddata dawami. Karena ini sebenarnya mudhaf ilaih. Oh, iya. Muddata dawami Zaidin qa'iman. Naam. Madamat Aisyatu qa'imatan. Muddata Apa? dawamiki. Eh. Dawamiha. Kalau enggak pakai dhamir, kalau pakai dhamir. Madamat Aisyatu qa'imatan. Antum dengar ya? Madama Zaidun qa'iman. Ulangi tadi, madama Zaidun qa'iman. Muddata Apa? Dawami Apa? Zaidin qa'iman. Mirip itu udah. Caranya mudah dimudhafkan ke dawam, dawam dimudhafkan pada isim tadi itu yang nampak tadi. Berarti madamat Aisyatu qa'imatan berarti Muddata dawami Aisyata qa'imatan. nah, itu. Paham belum? Nah, seperti itu. Kalau dhamir baru madamu muslimin, berarti madamu muddata dawamihim muslimin. Itu kan pakai dhamir. Kalau ini kan jangan sebutan tadi enggak pakai dhamir. Kalau enggak pakai dhamir enggak usah kasih dhamir. Tapi yang ini madum hayyan pakai dhamir enggak itu? Ayo, berarti muddata dawami hayyan. Seperti itu ya.
Na'am barakallahu fikum. Memang seperti itu keadaannya. Ini mudah sebenarnya, cuman perlu perenungan tadi itu. Perlu perenungan barakallahu fikum. Na'am. Mafhum insyaallah ya? Wa barakallahu fikum. Jadi nakdirkannya seperti itu. Madumtum mustaqimin. Takdirnya apa? Madumtum mustaqimin. Muddata Apa? dawamtum. Muddata dawamikum Muddata dawamikum. mustaqimin. Nah, itu ya, takdirnya gitu ya. Nah, madamu muslimin. Muddata dawamihim Muddata dawamihim muslimin. Madumti muslimatan. Muddata dawami. Apa? Muddata dawami muslimatan. Madumti muslimatan berarti domir harus kasih domir. Mudah sekali itu. Muddata dawamiha. Dumti. Madumti muslimatan. Ada dumtu, dumta, dumti itu. Apa? Apa? Yang cocok dengan anti siapa? Domir apa yang cocok dengan anti? Ka atau ki atau kum? Berarti apa? Muddata dawamiki. Apa? Muslimatan. Itu sudah. Madumna muslimin. muddata dawamina muslimin. Muddata dawamina muslimin. Paham caranya ya? Naam. Madumtunna qaimatin. Muddata dawami kunna. Muddata dawami kunna qaimatin. Seperti itu caranya ya insyaallah ya. Perhatikan baik-baik. Wa sumiyat ma hadhihi masdariyah li'annaha tuqaddar bil masdar. Ma ini dinamakan ma masdariyah kenapa? Karena dia ditakdirkan dengan masdar wa huwa dawam. Oh ya. Naam, dawam itu masdar dari dama yadumu, kan itu, naam. Kemudian wa sumiyat dzarfiyatan li niyabatiha 'anid dzarf. Dinamakan dzarfiyah kenapa? Karena dia menggantikan dzarf yaitu wa huwa al-muddah. Paham ya? Naam. Jadi dua takdir ya. Dinamakan dzarfiyah karena menempati tempatnya dzarf yaitu muddah. Dinamakan masdariyah kenapa? Karena ditawil masdar itu apa? Dawam. Paham belum soal ini ya? Naam. Seperti itu. I'rabnya bagaimana madum hayyan? I'rabnya seperti biasanya ma masdariyah dzarfiyah, mabniun 'ala sukun itu. Nah, mabniun 'ala sukun. Nah, seperti itu dah. La mahal i'rab. Dumtu fi'l madin naqis mabniun 'ala sukun ittisali bi dhamir raf'in mutaharikan wa ta' dhamir muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahali raf'in isim dama. Hayyan khabar dama. Paham belum insyaallah? Paham insyaallah ya? Mafhum insyaallah? Nah, barakallahu fikum. Itu. Adapun hukum isimnya dan khabarnya masalah didahulukan atau diakhirkan untuk masalah kana ini insyaallah taala akan kita lewati pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas yang kita ambil pada kesempatan pagi hari ini adalah kana wa akhwatuha itu akan beramal, ada yang dengan syarat, ada yang tanpa syarat. Yang dengan syarat itu ada dua jenis, ada yang dengan syarat didahului oleh manafiyah atau didahului oleh penafian atau nahi, yaitu ada 4 zala fatiha bariha sama infakka. Yang beramal dengan syarat di dalam masdariyah dzarfiyah itu 1 yaitu apa? Dama. Yang beramal tanpa syarat ada 8 yaitu Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Naam. Bagus salah ya? Nasallahu salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.